Salam, selamat siang untuk ibu dosen dan teman-teman. Salam olahraga jaya. Perkenalkan, nama saya Elanda Borasudi, NIM 2001-150021, semester 3, kelas A. Tugas mata kuliah perkembangan motorik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan melibatkan perubahan. Perubahan pada setiap manusia akan disertai beberapa perubahan, di antaranya perubahan ukuran, perubahan proporsi, hilangnya ciri lama, dan munculnya ciri baru. Yang kedua, pola perkembangan dapat diramalkan. Pola perkembangan fisik dapat diramalkan semasa kehidupan pra dan pasca lahir. Hukum perkembangan ada dua, yaitu hukum kepalokaudal dan hukum proksimodistal. Hukum kepalokaudal merupakan arah perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh, dimulai dari kepala ke kaki. Hal ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian ke badan, dan selanjutnya ke kaki. Sedangkan hukum proksimodistal merupakan arah perkembangan bergerak dari yang dekat ke yang jauh, keluar dari sumbu pusat tubuh menuju ke ujung-ujungnya. Yang ketiga, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Ciri perkembangan fisik dan mental sebagian berasal dari proses kematangan intrinsik dari ciri tersebut, dan sebagian berasal dari latihan dan usaha individu. Proses kematangan intrinsik adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial ada pada individu yang berasal warisan genetik individu. Yang keempat, terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Perkembangan tersebut memiliki penelitian untuk mengamati perkembangan. Yang pertama, pendekatan cross-seksional. Penelitian yang dilakukan pada berbagai kelompok selama suatu periode tertentu. Keuntungannya yaitu, yang pertama, menghemat waktu. Yang kedua, memberikan gambaran yang khusus pada berbagai usia. Yang ketiga, relatif murah untuk dilaksanakan. Dan yang keempat, dapat dilaksanakan oleh seorang ahli. Kerugiannya yaitu, yang pertama, hanya memberikan gambaran proses perkembangan yang sifatnya kira-kira. Yang kedua, tidak mempertimbangkan variasi dalam kelompok usia. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan budaya atau perubahan lingkungan dengan lampaunya waktu. Yang kedua, pendekatan longitudinal. Penelitian dilakukan dengan mengamati ulang anak-anak yang sama pada beberapa interval atau waktu. Keuntungannya yaitu, yang pertama, dapat menganalisis perkembangan setiap anak. Yang kedua, dapat meneliti kenaikan pertumbuhan. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk menganalisis hubungan antara proses kematangan dan proses pengalaman. Dan yang keempat, memberikan kesempatan meneliti pengaruh budaya dan pengaruh lingkungan atas perilaku dan kepribadian. Kerugiannya yaitu, pertama, umumnya membutuhkan penelitian tindak lanjut oleh para ahli yang baru karena panjangnya waktu yang diliputi. Yang kedua, biaya yang tinggi untuk melaksanakannya. Yang ketiga, data banyak dan tidak praktis untuk dipakai. Dan yang keempat, sulit untuk mempertahankan percontohan yang asli. Teori fisiologi perkembangan yang menjadi acuan dalam studi perkembangan motorik. Yang pertama, teori kematangan. Teori kematangan merupakan teori yang menekankan faktor keturunan sebagai penentu perkembangan. Yang kedua, teori kepribadian. Yang kedua, teori keperlakuan. Teori yang menekankan faktor lingkungan sebagai penentu perkembangan. Yang ketiga, teori belajar sosial. Muncul dalam perkembangan teori perilaku. Dan yang keempat, teori kognitif. Teori kognitif merupakan teori yang menekankan interaksi individu dengan lingkungan sebagai penentu perkembangan.
Demikian dari penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Salam olahraga, jaya.